Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pulau terakhir, Lauk Tale diketahui merupakan impian besar bagi sebagian bajak laut dalam cerita One Piece. Hal ini tak luput juga kelompok topi jerami yang dikapteni oleh Luffy. Dari awal ditampilkan dalam cerita, Luffy sudah bermimpi menjadi sosok raja bajak laut dan mendapatkan One Piece. Perjalanan Luffy sendiri dimulai sejak belasan tahun yang lalu, dan pada saat ini dia sudah menjelajahi beberapa wilayah dan akhirnya bisa berlabuh di New World dan tepatnya di negeri Wano. Dalam petualangannya ini, mengarungi lautan sudah banyak halangan dan juga rintangan yang harus dia hadapi sebelum akhirnya bisa mencapai ke titik saat ini. Misalnya saja ketika dia harus bertemu dengan banyak bajak laut kuat dan hebat. Begitu pula dengan rekannya Zoro yang memiliki cita-cita besar dan impian yang besar pula. Untuk itu kita akan membahas lawan mereka di akhir cerita, terutama untuk Zoro. Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Berbicara mengenai musuh yang kuat, hal ini juga diyakini banyak fans bahwa Luffy dan yang lain akan menghadapi musuh terkuat mereka sebelum berhasil menginjakan kaki di Lauk Tale. Kemudian, kelompok bajak laut yang banyak diprediksi akan menjadi lawan terakhir mereka adalah kelompok Kurohige. Mengapa demikian? Ya, karena ini semua sangatlah relevan bagi para fans yang menyebutkan bahwa masing-masing kru akan saling berhadapan satu sama lain. Jika Luffy akan melawan Kurohige sendiri dalam pertempuran itu, maka Zoro juga akan diprediksi menghadapi tangan kanan dari Kurohige, yaitu Shiryu Sang Hujan. Ya, Shiryu sendiri diketahui saat ini sudah mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan setelah bergabung dengan Kurohige, di mana dia sekarang sudah memiliki kemampuan buah iblis Suke no Mi, buah iblis paramesia yang membuat dirinya atau benda yang disentuhnya bisa menghilang tanpa jejak. Dengan menggunakan teknik ini pula, dia mampu menghadapi musuhnya tanpa terlihat secara kasat mata, kemudian menguji mereka dengan serangan yang lebih besar. Lalu, Shiryu juga bisa menyembunyikan senjata atau benda apapun di tangannya, seperti kemampuan yang dimiliki Absalom, sang pengguna Suke no Mi sebelumnya. Sampai sejauh ini, kemampuan dari buah iblis Suke no Mi masih sama seperti halnya Red Sweet milik Sanji. Selanjutnya, kita masih belum mengetahui apakah ada kemampuan lain yang bisa ditunjukkan oleh buah iblis tersebut. Bisa saja setelah Shiryu mampu menguasainya dengan lebih baik lagi atau bahkan membangkitkan awakening-nya, dia bisa memaksimalkan kemampuan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Saat King berhadapan dengan Sanji, Sanji pernah mengatakan bahwa Red Sweet miliknya tersebut hanya membuatnya menghilang secara visual. Dari pernyataan ini, itu artinya kemampuan Red Sweet Sanji tidak benar-benar sempurna seperti buah iblis Suke no Mi. Bisa saja Suke no Mi mampu untuk menghilangkan kehadiran sang pengguna aura kemudian hawa yang tak bisa terdeteksi bahkan oleh seorang pengguna haki sekalipun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika salah satu kemampuan awakening dari Suke no Mi membuat penggunanya mampu untuk benar-benar menghilang. Dalam hal ini, bagaimana jika Shiryu memang menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun? Ya, memang hal itu yang bisa dilakukan. Dan Zoro terpaksa harus menghadapi Shiryu dalam kondisi seperti itu. Dan rasanya Zoro akan sangat sulit untuk mengalahkan atau bahkan melukainya sekalipun. Namun terdapat sebuah teori yang menarik yang telah beredar di masyarakat luas, di mana Zoro mungkin akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Zoro mungkin akan mampu memperlihatkan teknik yang luar biasa yang bisa disebut dengan Bridge of All Things. Pada dasarnya teknik ini seperti membuat jiwa seseorang terpisah dari raga atau tubuhnya, sehingga memungkinkan sang pengguna mampu untuk melihat apapun yang tak nampak secara kasat mata. Atau bisa jadi Breath of Living Things sendiri yang diartikan sebagai jiwa dari seseorang. Jika Zoro masih bisa untuk mempelajari bagaimana melukai nafas dari musuhnya di mana melebihi bentuk fisik, maka Zoro kemungkinan besar akan mampu menyerang jiwanya. Intinya, dengan Shiryu yang memiliki kemampuan untuk benar-benar menghilang secara sempurna, Zoro juga akan mampu untuk merasakan nafas dari Shiryu dan mendeteksi keberadaannya. Jika benar dia bisa merasakan keberadaannya dengan mendeteksi hawa tubuh dan nafasnya, maka kemungkinan Zoro juga bisa menyerang jiwanya dan kemungkinan menghancurkannya. Hal ini bisa juga disamakan dengan teknik Voice of All Things. Teknik lainnya yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Foxfire Style milik Kinemon. Ya, memang benar kita sudah melihat ketika di Whole Cake Island bagaimana Luffy bisa menyerang Prometheus api milik Big Mom dengan haki. Namun serangan tersebut tidak terlalu berpengaruh banyak kepada Prometheus.
Hal ini nampak berbeda ketika Kinemon mempraktikkan teknik Foxfire Style miliknya yang berhasil membuat Prometheus terbelah. Kemudian, yang terbaru adalah ketika kita melihat Zoro juga mampu menguasai teknik Foxfire Style milik Kinemon, di mana ia mampu membelah Prometheus yang saat itu mencoba untuk menyerang Luffy. Prometheus sendiri benar-benar merasakan sakit yang luar biasa akibat tebasan tersebut. Jadi berdasarkan hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa teknik Foxfire Style bukan hanya sekedar bisa memotong api, namun juga bisa memotong sesuatu di luar wujudnya. Namun di sisi lain, ada pun berbagai teknik yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Zoro juga mungkin bisa merasakan aura negatif atau kutukan yang melekat dalam diri Shiryu Sang Hujan. Zoro juga dikenal karena memiliki aura iblis atau kutukan yang sangat kuat dalam tubuhnya. Bahkan dia juga memiliki sebuah pedang kutukan yang mampu dijadikan sebagai pedang andalannya ketika bertarung. Ya, beberapa pedang terkutuk Zoro saat ini adalah Sandai Kitetsu dan yang terbaru adalah Enma. Masing-masing dari pedang tersebut memiliki keunikan tersendiri, sehingga Zoro mungkin bisa mengkombinasikannya dalam berbagai bentuk teknik. Sejauh ini, Zoro dikatakan mampu untuk menguasai pedang-pedang terkutuk tersebut adalah karena pedang putih Wado Ichimonji peninggalan Kunina yang disebut-sebut memiliki andil besar untuk menetralisir kutukan yang ada dalam pedang Enma dan Sandai Kitetsu. Mungkin saja dengan Shiryu yang juga memiliki satu pedang terkutuk, Zoro juga bisa merasakan aura iblis yang ada dalam pedang tersebut ketika Shiryu hendak menyerangnya. Inilah alasan kuat mengapa Zoro tak akan terlalu sulit untuk menghadapi Shiryu. Namun yang jelas, Shiryu Sang Hujan juga memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Berkat kemampuan berpedangnya yang sangat baik, kemudian pengalamannya bertarung selama ia menjadi kepala sipir di Impel Down, serta sering menghadapi tahanan paling berbahaya di dunia, ditambah Suke-Suke no Mi yang akan sangat merepotkan bagi siapa saja yang melawannya, mungkin Shiryu pantas untuk dijadikan musuh terakhir dalam kiprah Zoro dalam menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Yang pastinya, sebelum ia mengambil gerak tersebut, ia terlebih dahulu harus melawan sang guru, yaitu Dracul Mihawk. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang cara Zoro untuk mengalahkan Shiryu di pertempuran akhir pendekar pedang. Namun perlu diingat, pembahasan ini merupakan sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.